Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan, saya akan presentasikan hasil tugas yang saya kerjakan dari mata kuliah Hukum, Teknologi, dan Etika Profesi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil tugas saya yang mana akan membahas studi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Wahyudin dengan NIM H1A021042, salah satu mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, program studi Teknik Elektro. Kita lanjut. Oke, untuk yang pertama kita bahas apa itu K3. Untuk teman-teman, K3 itu sendiri ada kepanjangannya merupakan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang mana untuk pengertiannya sendiri ada berbagai macam, dan menurut saya yaitu upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Jadi K3 ini sendiri tentu mempunyai peranan penting untuk mendukung upaya produktivitas dari lingkungan kerja. Nah, tentu K3 ini bukan sembarang diterapkan di lingkungan pekerjaan. Ada dasar hukum yang membelakangi adanya K3 ini diterapkan di lingkungan pekerjaan. Latar belakang hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang mana tentang ketenagakerjaan. Ada berbagai macam pasal di sini tentunya. Yang ingin saya sampaikan ada di pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana berbunyi beberapa poin, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua moral dan kesusilaan, yang ketiga perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Poin selanjutnya, untuk melindungi keselamatan pekerja buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Poin berikutnya lagi, perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu bukan 86 saja yang ingin saya sampaikan di sini, ada juga di pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana berbunyi beberapa poin. Yang pertama, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Poin berikutnya, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintahan. Nah, tentu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini ada berbagai macam poin yang perlu kita pahami. Untuk poin berikutnya ada dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tentu di undang-undang ini juga ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas serta kerja dalam skala nasional. Poin yang kedua, bahwa setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Poin yang ketiga, bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Poin yang keempat, bahwa berhubungan dengan itu, perlu diadakannya segala daya dan upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Poin yang kelima, bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknologi, dan teknik. Nah, dari dua undang-undang yang saya sampaikan di sini, tentu menjadi landasan kuat adanya penerapan K3 di lingkungan pekerjaan. Next. Nah, salah satu topik yang ingin saya ambil di sini adalah pada bidang ketenaga listrikan. Tentu pada bidang ketenaga listrikan K3 ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yang mana pada bidang ketenaga listrik tentu ada yang namanya alat pelindung diri. Bukan hanya pada bidang ini, tentu pada semua bidang tentu ada yang namanya alat pelindung diri. Yang mana biasanya yang dipakai itu ada helm safety, berfungsi untuk melindungi bagian kepala, kemudian ada baju kerja untuk melindungi badan dari lingkungan pekerjaan, kemudian ada sepatu safety untuk pengaman telapak kaki dan juga kaki bagian bawah,
Kemudian ada sarung tangan safety sebagai pelindung telapak tangannya, dan kemudian ada kacamata safety sebagai pelindung dari mata pekerjanya. Tentu dari APD ini sendiri merupakan poin dasar yang perlu diperhatikan dalam setiap bidang pekerjaan. Nah, dalam bidang ketenagaan listrik atau bidang tenaga listrik sendiri, ada salah satu kasus yaitu penggunaan safety rescue hook, yang mana safety rescue hook ini sendiri tentu kenapa digunakan pada bidang ketenaga listrik, karena pada listrik yang bertegangan tinggi tentunya memiliki resiko tersetrum akan menempel pada aliran listrik sehingga berisiko terbakar bagi pekerjanya. Maka dari itu, digunakanlah safety rescue hook ini sebagai alat penyelamat teknisi ketika terjadi kondisi bahaya atau kondisi tersengat listrik di lingkungan tenaga tinggi itu sendiri. Kita lanjut pembahasannya. Nah, untuk teman-teman yang menyaksikan, berikut adalah saya paparkan gambar dari rescue hook, yang mana rescue hook ini mempunyai standarisasi ukuran dan juga biasanya terbuat dari tabung berisi busa polimer atau fiberglass yang berisolasi hingga 225 kV. Nah, bisa dilihat teman-teman. Next. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari safety rescue hook itu sendiri, yang mana kan digambarkan ada 2 orang teknisi dengan alat pelindung diri masing-masing lengkap. Kemudian teknisi yang satu bekerja pada bidang panel listriknya dan yang satu bersiap siaga untuk menggunakan rescue hook ketika terjadi keadaan darurat. Tentu ada penggunaan sendiri dalam penggunaan ini, yang mana beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam penggunaan rescue hook ini sendiri. Yang satu, kait penyelamat jiwa yang pada rescue hook ini akan berprinsip relatif sederhana, yaitu akan menarik pinggang atau ketiak dari teknisi yang di panel untuk kemudian ditarik, dibuang ke belakang yang akan menghindari tempelan listrik pada panel tersebut, sehingga dapat dilakukan tindakan pertolongan pertama untuk menjamin teknisi yang tersengat tadi. Kemudian ada poin yang kedua yang perlu diperhatikan, parameter teknis kait penyelamat ini tentunya harus berisolasi. Kait ini yang diberi letter U dalam rescue hook ini diperlakukan panas dan bukannya 450 mm. Pengait ini diperlakukan panas karena panjang standarnya batang operasi adalah 1,5 meter dan 2 meter. Panjang lainnya dapat disesuaikan, batang isolasinya terbuat dari plastik dan diperkuat serat kaca, kemudian diameter luarnya 32 mm, dan kemudian kapasitas menahan beban badan kait itu bisa lebih dari 80 kg. Kemudian ada poin standar untuk kaitnya, yang mana yang pertama, gunakan lingkungan kait penyelamat terisolasi yang berfungsi penyelamat dari tegangan tinggi. Poin yang kedua, pemilihan bahan isolasi yang ringan ini akan cocok untuk pekerjaan penyelamatan di berbagai tempat kerja langsung. Batang yang isolasi ini tentu biasanya terbuat dari bahan kaca atau serat plastik yang diperkuat oleh kaca. Nah, standar untuk kait penyelamatan berinsulasi poin yang ketiga, untuk pekerjaan penyelamatan biasanya digunakan alat ini untuk menyeret orang, tentunya yang di area berbahaya seperti pada gambar, dan biasanya itu digunakan di area ruang terbatas seperti gardu induk, lemari listrik, atau lemari saklar. Nah, tata cara penggunaannya biasanya itu dari teknisi yang memegang rescue hook ini akan menarik bagian tubuh seperti pinggang dan ketiaknya dari teknisi yang nempel di panel itu atau di ruang terbatas tadi, kemudian segera melakukan pertolongan pertama atau dibawakan ke rumah sakit untuk melakukan medis lanjutan. Nah, setelah melakukan penyelamatan, kait penyelamat berinsulasi ini akan selesai, akan melepas muatan listrik statis di tubuh manusia yang ditarik tadi. Ini akan efektif sekali bagi korban, karena dari korban ini sendiri tentu akan meredakan rasa sakit dan juga risiko kehilangan nyawa yang akan cukup rendah. Kemudian poin yang ketiga yang perlu diperhatikan saat penggunaan, kait penyelamat isolasi akan mudah dioperasikan dan disimpan untuk pekerjaan penyelamatan ini tentu. Biasanya itu disimpan mencolok di lemari ataupun di tempat yang terlihat. Asalkan poin penyimpanan alat ini itu berada di tempat yang kering.
tanpa ada lembab untuk menghindari kerusakan poin alat dari rescue hawk itu sendiri. Tentunya kait penyelamat berinsulasi dari rescue hawk ini harus disesuaikan dengan batas-batas tegangan di lingkungan pekerjaan itu sendiri dan voltase penggunaan yang aktual. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mungkin sedikit kesimpulan bahwa penggunaan rescue hawk ini sendiri tentu berlandaskan pada beberapa data dalam kasus di Indonesia sendiri ini dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dari Ketenagakerjaan. Angka kecelakaan tersengat listrik ini memiliki resiko yang tinggi dan meningkat di Indonesia. Adapun beberapa pekerjaan yang resiko tersengat listrik itu yang teknisi listrik, pekerja konstruksi, ataupun pekerja peralatan las, plasma cutting, dan fluorescent lighting. Nah, tentu akibat tersengat listrik ini sendiri tinggi antara 5-10%. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri dapat disimpulkan dari beberapa data yang saya ambil, cedera akibat tersengat listrik ini menimbulkan 1.000 kematian per tahunnya. Tentu secara umum angka kematian ini tinggi karena angka kematian ini tuh akibat tegangan yang tinggi juga, tegangan ekstra tinggi, bukan tegangan yang rendah. Jadi sebesar 40% dari seluruh kematian akibat terjerat sengatan listrik ini tentu disebabkan karena tersengat listrik tegangan tinggi. Nah, kematian karena tersengat listrik ini sendiri akibatnya kalau di dunia itu nomor 4 dari seluruh penyebab kematian traumatik terkait pekerjaan. Kematian dapat disebabkan oleh ketika tersengat, aritma, henti jantung mendadak, atau kegagalan multi organ korban tersengat listrik. Jadi menurut saya perlu diterapkan rescue hawk ini sendiri tentu di tegangan ekstra tinggi maupun tegangan tinggi bagi penyelamatan nyawa ataupun jiwa pekerja itu sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.